Perkenalkan, nama saya Arya Linggot. Saya dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ilmu filsafat dan juga cabang-cabang dari ilmu filsafat, yaitu ontologi, aksiologi, logika, dan epistemologi. Ontologi ini berbicara tentang sesuatu itu ada atau tidak, yang membahas tentang hakikat, keberadaan, dan juga realitas. Contohnya seperti keberadaan dan kesadaran. Misalnya, apakah kesadaran merupakan bagian dari dunia fisik atau merupakan bagian dari entitas yang terpisah? Ini menunjukkan bahwa ontologi ini membedakan antara hal-hal fisik dan juga non-fisik. Lanjut, esensi. Eksistensi. Eksistensi ini mendahului esensi, yang artinya manusia eksis terlebih dahulu, kemudian dalam kehidupan ia memberi makna atau esensi atas kehidupannya. Contohnya seperti seseorang mencari tujuan hidupnya melalui pekerjaan dan juga hubungan dengan seseorang. Ini menunjukkan bahwa ia mencari dan menciptakan makna hidupnya sendiri. Lanjut, substansi. Substansi adalah konsep yang mengacu pada inti atau hakikat dari sesuatu yang ada. Substansi ini dianggap sebagai sesuatu yang tetap, meskipun aspek lain dari bentuknya mungkin berubah. Contohnya seperti air. Air terdiri dari molekul H2O yang tetap sama meskipun mengalami perubahan bentuk seperti padat atau es, cair, maupun berubah warna, dan lain-lain. Lanjut, aksiden. Aksiden ini adalah suatu sifat atau karakteristik yang melekat pada satu objek atau substansi. Aksiden ini bisa berubah tanpa mengubah identitas atau esensi dari objek itu sendiri. Contohnya seperti warna rambut seseorang. Seperti pirang, hitam, ataupun coklat. Ini merupakan aksiden. Nah, jika seseorang mengubah warna rambutnya, ia tetaplah individu yang sama. Lanjut, esensi. Esensi adalah satu sifat atau hakikat dari sesuatu yang membuatnya menjadi apa adanya, yang merupakan ciri-ciri fundamental yang jika hilang, maka objek tersebut tidak lagi menjadi dirinya. Contohnya seperti konsep manusia. Manusia ini dikaitkan dengan kemampuan yang berpikir dan berakal, yang dimana jika manusia tidak memiliki kemampuan berpikir, maka ia tidak lagi dianggap sebagai manusia dalam esensinya. Lanjut, materialisme. Materialisme adalah segala sesuatu yang terdiri dari materi dan semua fenomena termasuk kesadaran, pemikiran, dan perasaan, itu semua dihasilkan sepenuhnya melalui proses fisik dan juga materi. Contohnya seperti kesadaran sebagai produk otak. Otak bukanlah sesuatu yang terpisah dalam tubuh dan jiwa kita manusia. Kesadaran manusia dihasilkan dari proses neurokimia di otak. Pemikiran, emosi, dan juga kepribadian. Lanjut, idealisme. Idealisme ini menekankan bahwa realitas pada dasarnya bersifat mental atau spiritual. Bahwa ide, pikiran, dan kesadaran lebih mendasar daripada materi. Dan dunia fisik hasil dari pikiran ataupun kesadaran. Contohnya seperti suatu benda ada jika ada yang mengamati atau merasakannya. Misalnya sebuah pohon di taman hanya ada ketika ada yang melihat dan memikirkannya. Lanjut, dualisme. Dualisme adalah prinsip dasar yang berbeda namun saling melengkapi, seperti pikiran dan materi atau jiwa dan tubuh. Dualisme ini menjelaskan bahwa dunia fisik dan non-fisik, mental atau spiritual memiliki esensi yang berbeda. Contohnya, pikiran dan kesadaran yang tidak dapat diidentifikasikan secara langsung.
dengan otak atau proses-proses fisik dalam tubuh. Meskipun keduanya ini saling mempengaruhi dan saling melengkapi. Lanjut monisme. Monisme menyatakan bahwa segala sesuatu yang di alam semesta terdiri dari satu substansi atau prinsip dasar yang sama. Baik fisik maupun non-fisik dianggap sebagai manifestasi dari satu esensi yang mendasar. Yang artinya tidak ada pemisahan antara pikiran dan juga materi. Lanjut realitas fisik. Realitas fisik ini merupakan konsep yang merujuk pada dunia material yang dapat diamati, diukur, dan dipahami melalui pengalaman indrawi dan metode ilmiah. Contohnya seperti benda-benda di sekitar kita seperti meja, kursi, pohon, dan bangunan. Nah, semua objek ini memiliki massa, volume, dan dapat diukur dengan alat ukur. Maka benda-benda ini dapat dikatakan sebagai realitas fisik. Realitas metafisik ini merujuk pada aspek-aspek dari eksistensi yang berbeda di luar atau melampaui realitas fisik, yang mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai sifat realitas termasuk isu-isu tentang eksistensi, objek, ruang waktu, sebab, akibat, dan konsep-konsep material seperti jiwa, pikiran, itu semua termasuk dalam realitas metafisik. Contohnya seperti konsep Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa keberadaan Tuhan dipahami sebagai realitas yang tidak dapat dibuktikan secara fisik, tetapi diyakini oleh banyak orang sebagai sumber dari semua eksistensi. Kita lanjut pada materi kedua, yaitu aksiologi. Aksiologi ini mempelajari tentang nilai-nilai termasuk etika dan juga estetika. Istilah ini berasal dari Yunani, ya, aksios yang berarti berharga atau bernilai, dan logos yang artinya ilmu atau kajian. Contohnya seperti pertanyaan tentang apakah tindakan tertentu seperti berbohong atau mencuri selalu salah, atau apakah ada situasi di mana tindakan tersebut dapat dibenarkan. Jadi aksiologi ini mengkaji pertanyaan tentang apa yang dianggap baik atau buruk dan juga benar atau salah. Lanjut nilai moral. Nilai moral adalah prinsip yang menjadi pedoman bagi individu atau kelompok dalam menentukan apa yang dianggap benar atau salah dan juga baik atau buruk. Contohnya dalam sikap kejujuran. Lanjut nilai estensi. Nilai estensi ini merujuk pada keberadaan fisik atau ruang yang ditempati suatu objek, berkaitan dengan aspek-aspek material dan juga fisik, misalnya ukuran, bentuk, dan juga lokasi di ruang. Contohnya seperti meja, karena meja memiliki ekstensi yang mencakup dimensi fisik seperti panjang, lebar, dan tinggi. Lanjut etika. Etika ini mempelajari tentang nilai-nilai moral dan juga prinsip yang mendasari perilaku baik atau buruk. Dan juga mengkaji pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam konteks interaksi antar sesama manusia. Contohnya seperti etika profesional. Misalnya seorang dokter yang tidak boleh mengungkapkan informasi medis pasien kepada pihak ketiga tanpa seizin dari pasien tersebut. Etika normatif. Etika normatif ini berfokus pada penerapan prinsip dan juga norma-norma moral yang mengatur perilaku manusia untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan juga dihindari. Contohnya seperti dalam konteks kedokteran, seorang dokter berkomitmen untuk menyelamatkan nyawa dan juga memberikan perawatan terbaik bagi pasiennya. Lanjut etika terapan.
Etika terapan ini merupakan prinsip etika dalam konteks situasi praktis atau isu-isu tertentu dalam kehidupan sehari-hari, dan juga untuk memecahkan masalah etis konkret dan membantu dalam mengambil keputusan yang etis dalam berbagai bidang. Contohnya seperti etika kedokteran. Misalnya, seorang dokter memutuskan apakah akan memberitahu pasien tentang diagnosis terminal atau harus mempertimbangkan prinsip etika otonomi pasien dan keinginan pasien untuk mengurangi penderitaannya. Lanjut metaetika. Metaetika ini mempelajari tentang sifat, asal-usul, dan juga arti dari konsep-konsep moral dan juga etis, yang menggali pertanyaan mendasar tentang bagaimana nilai-nilai moral terbentuk dan bagaimana kita dapat mengetahui apa yang benar dan juga salah. Misalnya, apakah tindakan tertentu seperti membunuh dianggap salah secara universal, atau apakah penilaian tersebut bervariasi tergantung pada konteks budaya. Lanjut, utilitarianisme. Utilitarianisme ini adalah teori etika yang berfokus pada pencapaian hasil terbaik bagi jumlah orang yang paling banyak, yaitu suatu tindakan akan dianggap baik jika itu memberi manfaat bagi banyak orang. Contohnya seperti pengambilan keputusan kebijakan publik, seperti vaksinasi yang memberi dampak yang bermanfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, yaitu mencegah penyebaran penyakit dan juga menyelamatkan banyak nyawa. Lanjut, deontologi. Deontologi ini merupakan teori etika yang berfokus pada kewajiban dan juga aturan moral yang harus diikuti terlepas dari konsekuensi dari tindakan tersebut. Teori ini dinilai berdasarkan tindakan moral yang memenuhi kewajiban, bukan berdasarkan hasil yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Contohnya seperti jika seseorang ditanya di mana temannya berada dan ia menjawab dengan jujur, meskipun itu bisa membahayakan temannya. Pada teori deontologi ini, tindakan tersebut dianggap benar meskipun dengan berkata jujur itu dapat membahayakan temannya. Lain adalah serangkaian pedoman, prinsip atau aturan yang diterapkan oleh individu, organisasi atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu atau mengatur tindakan dalam suatu konteks. Contohnya seperti kebijakan publik. Misalnya, pemerintah menetapkan kebijakan kewajiban vaksinasi untuk anak-anak sebagai syarat pendaftaran sekolah. Lanjut, estetika. Estetika ini mempelajari tentang keindahan, seni, dan juga pengalaman estetis yang mengeksplor bagaimana manusia merasakan, menilai, dan juga menginterpretasikan keindahan dalam berbagai bentuk, baik dalam seni atau dalam keindahan dalam alam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti seni visual. Karya seni lukis ini menimbulkan pengalaman estetis yang mendalam bagi penikmatnya. Dan lanjut, estetika subjektivisme. Estetika subjektivisme ini adalah pandangan dalam menekankan bahwa penilaian terhadap keindahan dan juga nilai estetis bersifat subjektif, tergantung pada pengalaman, perasaan, dan juga preferensi individu. Penilaian estetis bervariasi dari orang ke orang, berdasarkan latar belakang, budaya, dan konteks pribadi. Contohnya, reaksi terhadap karya seni. Misalnya, seorang penikmat seni mungkin menganggap lukisan abstrak penuh warna itu sangat indah, sementara orang lain
yang mungkin merasa bingung dan tidak menyukainya. Lanjut, estetika objektivisme. Estetika objektivisme ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa penilaian terhadap keindahan dan nilai estetis itu bersifat objektif atau universal dan dapat diukur dengan kriteria tertentu terlepas dari pandangan suatu individu. Contohnya seperti lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa ini diakui secara luas karena teknik komposisi dan juga penggunaan cahaya dan bayangan yang sangat indah. Jadi lukisan Mona Lisa ini telah diakui secara universal, telah diakui oleh banyak orang bahwa lukisan ini merupakan lukisan yang sangat indah. Kita lanjut pada materi ketiga, yaitu logika. Logika ini mempelajari tentang prinsip-prinsip penalaran yang benar atau cara berpikir yang terstruktur dan sistematis. Contohnya seperti, misalnya kita memiliki dua premis. Yang pertama, semua manusia adalah makhluk hidup. Premis kedua, Socrates adalah manusia. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik dari kedua premis ini yaitu Socrates adalah makhluk hidup. Lanjut, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penarikan kesimpulan dari premis-premis yang sudah ada secara logis, di mana kesimpulan yang dihasilkan pasti benar jika semua premis yang mendasarinya itu benar. Contohnya seperti kita memiliki dua premis, yaitu pertama, semua burung memiliki sayap. Premis kedua, merpati adalah burung. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik dari dua premis ini yaitu merpati memiliki sayap. Kita lanjut pada penalaran induktif. Penalaran induktif ini merupakan proses berpikir yang menarik kesimpulan umum berdasarkan pengamatan dan juga pengalaman khusus. Contohnya seperti observasi kasus. Misalnya dalam pengalaman selama bertahun-tahun, setiap melihat burung pipit, kita perhatikan bahwa burung tersebut memiliki potensi atau kemampuan untuk bisa terbang. Lanjut, premis. Premis adalah pernyataan atau proposisi yang dijadikan dasar dalam segala argumen atau penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan. Contohnya, kita memiliki dua premis. Yang pertama, semua manusia membutuhkan oksigen untuk bernapas. Premis kedua, Lisa adalah manusia. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik dari kedua premis ini yaitu Lisa membutuhkan oksigen untuk bernapas karena ia manusia. Nah, lanjut kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan pernyataan akhir yang ditarik dari premis-premis dalam sebuah argumen atau penalaran. Lanjut, validitas. Validitas adalah sifat dari suatu argumen di mana kesimpulan logis harus benar jika premis-premis itu benar. Namun, validitas itu tidak menjamin bahwa premis-premis tersebut benar, karena kesimpulan ini hanya mengikuti secara logis dari premis-premis tersebut. Jadi ketika suatu premis itu salah, maka kesimpulan itu juga tentunya akan salah. Contohnya seperti premis pertama, semua mamalia bisa terbang. Premis kedua, kucing adalah mamalia. Nah, dari kedua premis ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kucing bisa terbang. Ini jelas bahwa informasi dari kesimpulan ini menjadi tidak benar ataupun tidak valid. Dan lanjut, kebenaran. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan atau proposisi dengan kenyataan atau fakta. Yang merupakan suatu pernyataan itu dikatakan benar jika mencerminkan keadaan yang sesungguhnya atau sesuai fakta yang ada. Contohnya seperti pernyataan air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer. Nah, kebenarannya, pernyataan ini benar karena sesuai dengan fakta ilmiah yang ada, yang teruji. Terlanjut, ad hominem. Ad hominem adalah jenis kesalahan logika
di mana seseorang menyerang karakter atau sifat pribadi lawan bicara daripada membahas argumen atau ide yang diajukan. Contohnya seperti situasi di mana seseorang ilmiah mengatakan bahwa perubahan iklim adalah masalah serius yang memerlukan tindakan yang cepat. Nah, tanggapan ad hominem ini, ia mengatakan apa yang dia tahu tentang perubahan iklim, dia bahkan tidak bisa mengurus hidupnya sendiri. Terlanjut, serawan argumen. Serawan argumen adalah jenis kesalahan logika di mana seseorang memutarbalikkan atau melebih-lebihkan argumen lawan yang menjadi bentuk yang lebih lemah atau ekstrim, sehingga lebih mudah diserang. Contohnya seperti situasi di mana seorang vegetarian mengatakan bahwa kita harus mengurangi konsumsi daging untuk menjaga kesehatan. Nah, tanggapan dari serawan argumen ini berkata, jadi menurutmu kita semua harus berhenti makan daging dan hanya makan sayur selamanya? Ini jelas bahwa seorang serawan argumen ini salah menanggapi suatu argumen yang telah diajukan oleh seorang vegetarian. Lanjut, Fayse dikotomi. Fayse dikotomi adalah jenis kesalahan logika di mana seseorang menyajikan dua pilihan seolah-olah itu adalah satu-satunya opsi yang ada. Padahal sebenarnya ada pilihan lain yang mungkin lebih relevan atau masuk akal. Contohnya seperti situasi di mana kamu harus memilih antara bekerja lembur setiap hari atau menjadi pengangguran. Nah, pilihan ini seolah dibatasi hanya dua opsi, padahal ada opsi lain seperti bekerja dengan jadwal yang seimbang. Lanjut, cliqular rationing. Cliqular rationing adalah kesalahan logika di mana kesimpulan dari suatu argumen sudah terkandung dalam premis yang digunakan untuk mendukungnya. Contohnya seperti, kebohongan itu salah karena berbohong itu adalah tindakan yang tidak benar. Nah, argumen ini mengasumsikan kebohongan salah tanpa memberikan alasan mengapa berbohong itu salah. Jadi, tidak menambah penjelasan atau bukti lain dari suatu argumen ini. Silogisme. Silogisme adalah bentuk penalaran logis yang terdiri dari dua premis yang diikuti oleh satu kesimpulan. Ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid berdasarkan hubungan antara premis-premis tersebut. Contohnya seperti premis pertama, semua manusia adalah makhluk hidup. Premis kedua, Socrates adalah manusia. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua premis ini yaitu Socrates adalah makhluk hidup. Sama seperti penjelasan yang saya jelaskan sebelumnya. Dan lanjut, logika predikat. Logika predikat adalah cabang dari logika formal yang memperluas logika profesional dan dengan memungkinkan penggunaan kuator atau predikat yang mengkaji struktur pernyataan atau hubungan antara objek dalam sebuah argumen dengan menggunakan simbol-simbol khusus. Contohnya seperti semua manusia adalah makhluk hidup. Nah, dalam notasi logika predikat adalah A terbalik dan juga dalam kurung X. Nah, manusia di sini simbolnya yaitu X. Ini berarti untuk setiap X, jika X adalah manusia, maka X adalah makhluk hidup. Kita lanjut pada materi keempat, yaitu epistemologi. Epistemologi ini mempelajari tentang sifat, asal, dan juga batasan suatu pengetahuan. Dan juga berbicara tentang bagaimana sesuatu itu ada, seperti pengetahuan, perbedaan pengetahuan baik dan juga buruk. Terlanjut, pengetahuan. Pengetahuan adalah pemahaman
informasi atau keterampilan yang diperoleh melalui penalaran, pendidikan, dan juga penelitian. Pengetahuan ini harus didasari oleh kepercayaan, kebenaran, dan juga justifikasi. Contohnya seperti pengetahuan empiris. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer. Nah, pengetahuan ini merupakan diperoleh melalui pengalaman dan juga penelitian yang telah dilakukan. Terlanjut, kebenaran. Kebenaran adalah suatu pernyataan yang nyata atau fakta yang berkaitan langsung bagaimana pengetahuan diperoleh, dibenarkan, dan juga dipahami. Contohnya seperti pernyataan, bumi mengelilingi matahari. Nah, ini dianggap benar jika kenyataan itu bumi memang mengelilingi matahari. Terlanjut, justifikasi. Justifikasi adalah sebuah pengetahuan yang dianggap benar jika memiliki bukti yang mendukung keyakinan tersebut, dan juga proses atau alasan untuk mendukung atau membenarkan suatu klaim, keyakinan, dan juga pernyataan. Contohnya seperti klaim, bunga mawar memiliki aroma yang harum. Nah, ini adalah pengalaman pribadi yang membuktikan bahwa klaim tersebut benar. Terlanjut, skeptisisme. Skeptisisme ini mempertanyakan dan meragukan kebenaran suatu pengetahuan, klaim, dan juga pernyataan tanpa suatu bukti yang kuat. Contohnya seperti keraguan terhadap mengenai masa lalu. Contohnya seperti, bagaimana saya tahu bahwa masa lalu benar-benar terjadi dan bukan hanya ingatan yang tercipta secara spontan. Nah, ini jelas skeptisisme ini mempertanyakan dan meragukan kebenaran suatu pengetahuan dan juga klaim tanpa bukti yang kuat. Lanjut, rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat yang menekankan peran akal atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan dan juga kebenaran. Dalam rasionalisme ini, pengetahuan dapat dicapai melalui pemikiran logis dan juga deduktif. Contohnya seperti konsep matematika. Pertanyaan seperti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, tanpa perlu melakukan pengukuran dan juga pengalaman fisik, kita dapat mengetahui jawabannya secara spontan dan juga melalui pikiran logis. Terlanjut, empirisme. Empirisme ini adalah aliran filsafat yang menekankan pengalaman indrawi sebagai sumber utama pengetahuan. Nah, dalam empirisme ini pengetahuan diperoleh melalui pengamatan, pengalaman, dan juga data yang dapat diukur. Contohnya seperti, kita tahu bahwa api itu panas karena kita pernah merasakan panasnya. Nah, pengetahuan ini datang dari pengalaman atau pengalaman indrawi langsung, bukan dari logika atau pemikiran abstrak. Terlanjut, a priori. A priori ini merujuk pada pengetahuan atau argumen yang diperoleh melalui akal atau deduksi tanpa memerlukan pengalaman langsung atau observasi empiris. Contohnya seperti konsep tadi, pertanyaan tentang 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, kebenaran ini telah diakui secara universal yang tidak perlu melakukan pengamatan terhadap suatu benda fisik. Terlanjut, a posteriori. A posteriori ini adalah merujuk pada pengetahuan atau argumen yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan juga data empiris. Contohnya seperti pengamatan cuaca. Hari ini hujan di kota X. Terlanjut, pengetahuan objektif. Pengetahuan objektif merujuk pada pengetahuan yang dianggap benar tanpa tergantung pada pandangan subjektif individu. Contohnya seperti hukum filsafat.
pernyataan seperti benda jatuh ke tanah karena gaya gravitasi. Nah, ini merupakan hukum fisika yang dapat diuji dan diterima secara umum tanpa bergantung pada pendapat individu. Itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.